Kejagung pastikan tak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong dalam kasus impor gula. Mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan impor gula tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, berinisial CS sebagai tersangka. Setelah penangkapan tersebut, beredar isu yang menyebut adanya politisasi di balik penetapan status tersangka Tom Lembong. Terkait hal itu, Kejaksaan Agung, Kejagung, langsung memberi bantahan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar memastikan tak ada unsur politik di balik penangkapan co-kapten Timnas Amin ini. Qohar menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula ini sudah berjalan cukup lama. Penyidikannya cukup lama, karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara sederhana, ujar Qohar dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Qohar juga mengatakan, pihaknya telah memeriksa 90 saksi terkait kasus ini. Pemeriksaan bahkan telah dimulai sejak Oktober tahun 2023 lalu. Qohar menegaskan Kejagung tidak tebang pilih dalam menangani suatu perkara. Lebih lanjut, ia membuka adanya peluang jumlah tersangka dalam kasus ini mungkin bertambah seiring dengan berjalannya penyidikan. Adapun dalam dugaan kasus korupsi ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan kala itu dengan mengeluarkan izin impor gula pada 2015. Padahal saat itu, stok gula dalam negeri dinyatakan surplus sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan tersangka TTL memberikan izin pel gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah, GKM, menjadi gula kristal putih, GKP, papar Qohar. Keputusan Tom Lembong kala itu menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang hanya memperbolehkan impor GKP oleh perusahaan BUMN. Namun, Tom Lembong justru mengeluarkan izin PI kepada PT AP untuk mengimpor GKM. Selain itu, penerbitan izin impor juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Dan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya ini di tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik dalam kurun waktu ini terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Kofeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023.
sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan